Kayaknya kita melihat bambu yang berbelok-belok dengan ruas pendek ya. Nah, ini bisa ada yang menyebut sebagai bambu respen belalai gajah atau naga satru ya. Tinggal edukasi masing-masing. Nah, ini kayaknya ini bisa masuk pakem belalai gajah atau pakem naga satru ya. Tinggal edukasi masing-masing. Filosofi daripada belalai gajah adalah simbol daripada kekuatan. Kenapa? Diambil dari ruas pendek yang berkelok-kelok, ruas pendek yang berdekatan, dan ruas pendek yang selalu mencari celah untuk maju menggedor daripada ruang-ruang yang bisa dimasuki dan untuk tumbuh dengan normal ya. Filosofi daripada belalai gajah adalah supaya kita bisa bersabar dalam mencari celah ketika kita dalam kesulitan, dan kita akan masuk ke dalam celah yang kita temukan walaupun sekecil apapun untuk menjadi sesuatu hal yang sukses atau manusia sukses yang bisa digambarkan seperti kesuksesan orang lain ya. Oke, selanjutnya kita juga menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya, tim YouTuber Nur Muhammad dulurku. Kami sekarang berada di kaki Gunung Licing yang berada di tengah ya. Kami berada di Gunung Licing yang paling besar dan yang paling tinggi. Untuk sementara kami sekarang berada di kaki gunung untuk melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik. Apakah di sini kita menemukan bambu unik dulurku di berbagai macam rumpun bambu? Ikuti keseruannya dalam pencarian bambu unik di kaki Gunung Licing bagian tengah dulurku. Monggo ikuti keseruannya, selamat menyaksikan. Ya, ini kita akan melakukan misi pencarian bambu unik di beberapa rumpun yang berada di kaki Gunung Licing bagian tengah dulurku ya. Ikuti keseruannya dulurku ya. Oke, kita akan melangkah. Kita akan melihat satu demi satu daripada batang bambu dan carang bambu. Nah, ini kayaknya rumpun bambu ori dulurku ya, rumpun bambu ori atau bambu yang berduri dulurku. Ikuti keseruannya dalam pencarian bambu unik. Ya, tahap pertama, kayaknya kita sudah dipertemukan dengan bambu yang bengkok dulurku ya ini.
Ini bisa dilihat, ini bambu bengkok dulurku. Ini bisa disebut bambu unik naga satru dulurku ya, karena bentuknya yang seperti ular yang berkelok-kelok dulurku. Filosofi daripada bambu unik naga satru adalah di dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, yang berbagai macam segi nasib terjadi atas manusia, semuanya pasti akan ada ujungnya, yaitu rojiun akan kembali kepada yang maha kuasa dulurku ya. Yang jelas misi daripada pencarian bambu ini adalah ngaji dengan alam, dengan mengkaji ciptaan-ciptaan Tuhan Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kita motivasi di dalam mengarungi kehidupan supaya lebih mengenal ketuhanan yang Maha Esa terbiah. Ikuti keseruannya terbiah. Untuk selanjutnya, setelah kita menemukan bambu naga satru yang berbelok dengan filosofi di dalam kehidupan supaya kita diberikan suatu kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi suatu ujian, untuk suatu pengangkatan derajat, kita melanjutkan pembuangan pencarian bambu yang lainnya dulurku. Masih di dalam satu rumpun sama bambu ori dulurku ya. Oke, lanjut. Wah, ini kayaknya bambunya sangat rapat dulurku. Oke, kita akan mengawasi satu demi satu batang bambu dan rumput bambu. Wah, kayaknya kita diketemukan dengan bambu unik tumpang sari lagi dulurku ya. Nah, di dalam setiap pembolangan kita tidak selalu ketinggalan, kita selalu menemukan bambu tumpang sari dulurku ya. Ini bambu tumpang sari dulurku ya. Ini carang dulurku. Lihat di sini, kalau ini memang ada satu ruas namanya bambu pate lele. Tapi kalau di sini ada dua ruas, carang ini ruas sendiri namanya bambu tumpang sari. Coba akan kami lihat dulurku ya. Kita buka. Banyak semutnya dulurku. Banyak semutnya. Oke, kita buka dulurku ya. Nah, ternyata bambu unik yang kedua yang kita temukan adalah bambu unik tumpang sari dari bambu ori dulurku ya. Nah, ini berada di kaki gunung Lincing yang berada di puncak tengah dulurku. Ini bisa dilihat, ini kecantikan bambu tumpang sari. Nah, ini ada dua ruas yang berdempetan dulurku ya, dengan satu carang ini namanya bambu tumpang sari dulurku. Lanjut. Nah, setelah kita menemukan bambu tumpang sari, coba kita akan melihat yang lainnya lagi dulurku ya. Kayaknya kita melihat bambu yang berbelok-belok dengan ruas pendek dulurku ya. Nah, ini bisa ada yang menyebut sebagai bambu respen belalai gajah atau naga satru dulurku ya. Tinggal edukasi masing-masing. Nah, ini kayaknya ini bisa masuk pakem belalai gajah atau pakem naga satru dulurku ya. Tinggal edukasi masing-masing. Filosofi daripada belalai gajah adalah simbol daripada kekuatan. Kenapa? Diambil dari ruas pendek yang berkelok-kelok, ruas pendek yang berdekatan, dan ruas pendek yang selalu mencari celah untuk maju menggedor daripada ruang-ruang yang bisa dimasuki dan untuk tumbuh dengan normal dulurku ya. Nah, filosofi daripada belalai gajah adalah supaya kita bisa bersabar dalam mencari celah ketika kita dalam kesulitan, dan kita akan masuk di dalam celah ya yang kita temukan walaupun sekecil apapun, untuk menjadi sesuatu hal yang sukses atau manusia yang sukses yang bisa digambarkan seperti kesuksesan orang lain dulurku ya. Oke, terus selanjutnya kita juga menemukan bambu yang berkelok lagi dulurku ya. Ini kategori juga naga satru dari bambu ori dulurku ya. Ini kayaknya juga unik dulurku ya. Ini penampilannya sangat oke dulurku ya. Tapi ini bambunya masih muda. Dan selanjutnya kita menemukan kayaknya ini bisa disebut ini bisa disebut belalai gajah. Juga ada pakem tumpang sarinya dulurku ya. Dan ada pakem sabda lututnya dulurku. Oke, lanjut. Dan kayaknya kita juga menemukan bambu tumpang sari lagi dulurku ya. Ini bisa dilihat, ini walaupun ini sangat rapat sekali dulurku ya, kita bisa melihat bahwa di sini kita melihat adanya
bambu tumpang sari terku ya. Ini ada carangnya terku ya. Ini ada carang, itu ada ruas yang berjampetan. Ini bambu tumpang sari. Kalau bisa lihat dulu tuh ya. Ini antara ini dengan yang ini seakan-akan seperti carang sejajar terku ya. Nah ini bisa dilihat karena sangat rapat sekali terus. Dan atasnya adalah bambu rospen ruas pendek dari carang terku. Oke lanjut. Kayaknya kita masih menemukan bambu-bambu yang biasa kita temui terku ya. Nah, tapi sudah masuk kategori ini bambu naga satu, dan selanjutnya juga naga satu ada yang menyebut daripada bambu belalai gajah. Oke, kayaknya kita juga menemukan bambu tumpang sari lagi terku ya. Ini terku, ini kalau bisa dilihat ini dengan ini adalah bambu tumpang sari. Oke lanjut terku, ini kita berada di bawah bambu yang merunduk terku ya. Ini kita harus berhati-hati karena apa, kepala nih bisa tercantol duri ini. Ini kita bisa menemukan lagi ini bambu badar daripada tumpang sari lagi terku ya. Ini berada di bawah ini. Lanjut dulurku, ikuti keseruannya dalam pencarian bambu unik. Oke, kayaknya kita juga melihat penampakan daripada belalai gajah yang berada di atas ini terku ya. Ini terku, wah ini belalai gajah terku ya, dari ras pendek. Ini ke atas ini belalai gajah yang masih alami di dalam rumpun bambu terku ya. Wah itu terku kecil itu kayaknya ada tumpang sarinya di atas terku ya. Nah ini masuk kategori bambu belalai gajah, bisa dilihat posisinya. Nah itu terku, nah itu belalai gajah yang sampai ke atas itu ada tumpang sarinya terku ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memutar ke rumpun bambu bagian sebelah sini terku ya. Kita akan memutar, kita akan mencoba mencari keunikan daripada bambu ori ini terku ya, atau bambu duri ini. Ini kayaknya kita menemukan paku bumi terku ya. Ini kalau bisa dilihat ini bambu paku bumi terku ya. Ini termasuk kategori bambu unik paku bumi. Oke, bisa dilihat ini kategori bambu unik paku bumi terku ya. Oke, kita lanjutkan lagi pencarian yang lainnya terku ya. Dan kita juga menemukan paku bumi lagi terku ya. Nah ini termasuk bambu paku bumi. Lanjut terku. Oke, kita akan membolang ke atas terku ya. Itu semuanya rumpun bambu berada di atas terku. Kita akan menuju ke rumpun bambu selanjutnya terku ya. Ikuti keseruannya dalam pencarian bambu unik di Gunung Lincing atau di kaki Gunung Lincing bagian tengah terku ya. Monggo. Ya ini bisa dilihat terku ya. Kita sekarang berada di ereng-ereng Gunung Lincing terku. Kita sekarang sudah berhadapan beberapa rumpun bambu ori terku ya. Untuk selanjutnya kita akan membulang bambu ori yang bagian sini terku ya. Kita akan menuju ke rumpun bambu yang rumpun bambunya ori berada di sebelah daripada batu besar ini terku ya. Oke lanjut, kita naik ke ereng-ereng gunung terku ya. Ya lanjut. Wah ini kayaknya sangat luar biasa nih, posisi rumpun bambu berada di bawah batu ini terku ya. Ini kayaknya bonggol bambu berada di bawah batu. Ini sangat unik sekali nih terku ya. Oke, sangat menantang sekali terku. Coba ikuti keseruannya dalam pencarian bambu unik channel Nur Muhammad ini terku ya. Oke, kita akan melihat apakah di rumpun bambu yang lokasinya sangat terjal ini kita akan menemukan penampakan bambu unik terku ya. Oke, wow, suasana di sini beda memang terku ya. Tapi kayaknya kita untuk membulang ke arah sana sulit untuk melangkah terku ya. Oke terku, kayaknya dalam pembulangan siang hari ini di Gunung Lincing ini kami
tidak bisa berlama-lama Turku ya, karena lokasi yang sangat sulit Turku, lokasi yang sangat sulit dan sangat berbahaya Turku ya. Nah ini kita berada di atas Turku ya, kita berada di lereng-lereng. Kalau ingin naik ke atas sana, lokasi akses jalannya sangat sulit Turku ya, kita turun ke bawah nih Turku. Nah ini sebenarnya aksesnya itu berada di sebelah barat sana, tapi karena jalannya masih dibangun tidak bisa dilalui, akhirnya saya lewat akses ini Turku ya. Tapi pada kenyataannya untuk naik ke atas ini tidak ada jalan limitan Turku ya. Ini sangat berbahaya karena ketika naik ke puncak sana akan sangat rapat sekali dan banyak sekali kita temui ular-ular hijau mungkin Turku ya, sangat berbahaya dan lokasi tanahnya mudah longsor Turku. Ya, ikuti keseruannya lagi Turku ya. Kita akan membulang di sini saja Turku ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan unik lagi Turku. Kayaknya kita menemukan carang Turku ya. Ini carang yang masih muda. Ini kayaknya bambu ruas pendek Turku ya. Ini bambu yang sudah dipotong dari carang Turku ya. Ini tumbuh carang. Ini bambu utama yang sudah dipotong dan tumbuh carang yang masih muda. Dan ini bambu uniknya tolak ruas Turku ya. Oke, lanjut kita cari yang lain lagi Turku ya. Kayaknya di rumput bambu ini kita belum menemukan sesuatu yang unik Turku ya. Ketika kita bolang di sana sangat terjal sekali, dan ketika kita naik tidak ada akses jalan Turku ya, sangat berbahaya karena di sini ada banyak sekali benjolan-benjolan atau cekungan-cekungan seperti jurang Turku ya. Oke, kalau kita naik ke atas kita akan sampai ke puncak Turku, tapi akses jalannya yang tidak ada Turku, sangat berbahaya Turku. Sebenarnya akses jalannya lewat barat Turku ya, tapi kayaknya ketika kita mau melewati jalan yang menuju ke akses, ternyata jalannya masih tahapan pemappingan atau pembangunan. Akhirnya kita kembali lagi dan kita membolang di rumpun bambu yang bagian sini Turku ya. Ternyata akses jalannya masih sangat sulit ternyata Turku ya. Oke, kita membolang di sini. Apakah kita akan menemukan bambu unik di sini Turku ya? Lanjut. Wah, kita sendirian Turku ya pembulangan ini. Kayaknya di sini banyak sekali burung kutilang Turku ya, yang mewarnai, yang menyejukkan telinga ini Turku ya pada siang hari ini Turku. Oke, kayaknya rumput bambu ini sangat rapat sekali Turku ya. Kita tidak bisa membulang dengan dekat Turku ya. Oke, kayaknya pembulangan pada siang hari ini di kaki gunung Lincing yang berada di desa Gunung Sari, kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Kita cuma bisa membulang di kaki gunung Turku ya. Kita tidak bisa naik ke puncak karena akses jalan yang sangat terjal dan berbahaya Turku ya. Kayaknya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya Turku ya, supaya channel Nur Muhammad ini selalu bisa berkembang dan selalu menjadikan suatu tontonan yang menghibur dan bermanfaat. Dan cukup, wassalam.